Kalau kita menyepelekan sholat, maka Allah akan menyepelekan keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu, amal yang bagaimana ya Rasulullah yang lebih utama? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, saya masih bertanya, tsumma ayyun, kemudian amal yang mana lagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidaini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, masih ditanya lagi Rasulullah, tsumma ayyun, kemudian yang mana ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadisnya riwayat Bukhari Muslim atau hadis sahih. Hadis ini mengandung 3 hal pokok. Cuma karena pada malam hari ini menjaga sholat 5 waktu, maka yang banyak kita bahas adalah masalah sholat. Jadi Ibnu Mas'ud ini tanya kepada Rasulullah, amal yang bagaimana yang lebih utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Nah, tepat waktu ini ada beberapa pendapat. Pertama, tepat waktu itu ketika beduk di masjid dikumandangkan atau azan dikumandangkan, langsung sholat. Ini tepat waktu. Ngapunten, bapak-bapak pernah masih muda, usia 17-18 tahun. Bapak-bapak waktu itu pacaran, kan ada pacaran begitu ya. Terima kasih. Nah, waktu pacaran kita janjian dengan pacar kita, ya. Jadi besok jam 7 pagi saya tunggu di alun-alun Sidoarjo. Janjian, Pak. Nah, ini jam 7 pas dia sudah di alun-alun Sidoarjo. Ceweknya juga datang. Artinya janjiannya tepat waktu. Ini tepat waktu. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu itu apabila sholat itu dikerjakan di waktunya. Contoh ya, kalau sholat subuh saat ini mungkin jam 4 lebih 15 umpamanya, jam 4 pagi lebih 15, lalu habisnya tuluknya itu jam 5.30. Jadi kalau sudah jam 5.30 ke atas itu sudah tidak waktu subuh.
Jadi umpamanya azannya jam 4 lebih 15, kok bangunnya jam 5, lalu sholat subuh, itu menurut sebagian ulama masih as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu, artinya tidak di luar waktu subuh. Jadi kalau mengacu kepada pendapat pertama dan pendapat kedua, maka yang lebih utama itu pendapat yang pertama, yaitu as-sholatu ala waktu, ya, sholat tepat waktu, yaitu di awal waktu kalau bisa. Mosok pacaran wae iso tepat waktu di awalnya. Nah, awak dhewe janjian sampai Gusti Allah iku malah molor. Coba kalau nggak percaya, ya, dulu waktu kita pacaran janjiannya jam 7 sama cewek kita di alun-alun Sidoarjo. Cewek kita sudah datang jam 7 karena sudah janjian. Kita datang jam setengah 8. Apa ngene, Pak? Apa cewek gak ngamuk dah? Sampean niku lho, wis janji-janji dhewe jam 7 kok gak teko jam 7. Padahal ini Allah yang membuat janji, tapi kita menyepelekan. Ya, jadi upayakan kita sholat tepat waktu. Karena apa? Seutama-utama perbuatan atau amal, ya, di dalam Islam menurut hadis ini, pertama adalah sholat tepat waktu. Kalau tepat waktu itu enak, Pak. Ya, umpamanya kalau kita sakit, ya, sakit tidak bisa ke masjid, kita juga mendengarkan azan di masjid. Nah, setelah azan selesai, kita upayakan kita sholat, ya. Nah, sebelum sholat wajib tentunya diupayakan menggunakan atau melaksanakan sholat sunnah atau sholat qobliyahnya dulu. Jadi ini yang lebih utama. Jadi kalau kita menyepelekan sholat, maka Allah akan menyepelekan keinginan kita. Jadi kadang-kadang kalau kita itu bisa mementingkan perintah Allah, maka Allah akan mementingkan kebutuhan kita. Jangan sampai sampean kok gak sholat, Mas. Nyopo? Alah, sik waktune akeh. Opo maneh Isya. Ya, Isya kita datang, ya, kalau agak capek, nanti aja sholatnya, gampang. Ya, nah ini menyepelekan. Iku ambek Gusti Allah, wong ambek pacare wis ngamuk. Jadi upayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.